Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Belajar, perkenalkan, nama saya Asep Listowati. Saya guru SMA Negeri 1 Baleriam, Kecamatan Baleriam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengalaman saya mengajar selama masa pandemi COVID-19. Selama pandemi, pembelajaran lebih sering dilakukan secara daring. Jikapun ada pembelajaran luring, itu sangat jarang dan terbatas tergantung zona daerahnya. Pembelajaran daring tentu berbeda dengan pembelajaran secara luring. Guru harus kreatif dan terus berinovasi agar pembelajaran daring menarik, menyenangkan, serta mudah dipahami peserta didik. Dalam pembelajaran daring, saya memanfaatkan fitur-fitur dari portal Rumah Belajar, dan saya juga sering memanfaatkan TV Edukasi, Radio Suara Edukasi, dan M-Edukasi. Saya akan berbagi pengalaman tentang pembelajaran kimia menggunakan model pembelajaran blended learning. Menurut saya, model pembelajaran blended learning paling tepat diterapkan di masa pandemi COVID seperti sekarang ini. Blended learning merupakan model pembelajaran kombinasi antara pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Sinkronus pembelajaran secara online, asinkronus pembelajaran secara offline dengan memanfaatkan teknologi. Pembelajaran blended learning yang saya gunakan menyesuaikan dengan keadaan pandemi, karena antara guru dan peserta didik tidak dapat melaksanakan pembelajaran secara luring atau secara tatap muka. Maka saya menerapkan model web course. Dalam pembelajaran model web course, guru dan peserta didik sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan adanya tatap muka. Seluruh bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, ujian, dan kegiatan pembelajaran lainnya sepenuhnya disampaikan melalui internet atau yang sering disebut dengan e-learning. Tahapan blended learning. Secara mendasar terdapat 3 tahapan dasar dalam model blended learning yang mengacu pada pembelajaran berbasis ICT. 1. Seeking of information, mencakup pencarian informasi dari berbagai sumber yang tersedia secara online maupun offline dengan berdasarkan pada relevansi, validitas, reliabilitas konten, dan kejelasan akademis. Guru atau fasilitator berperan memberi masukan bagi peserta didik untuk mencari informasi yang efektif dan efisien. Dalam hal ini, peserta didik secara mandiri mempelajari dan mencari informasi secara online dari berbagai sumber atau media yang terkait dengan topik yang telah ditentukan. Bisa melalui portal Rumah Belajar, TV Edukasi, M-Edukasi, Radio Suara Edukasi, blog, channel YouTube guru, atau tautan website lainnya yang relevan, dan mencatat sumber referensi yang sudah dibaca atau disimak dan membuat rangkuman. Tahapan kedua adalah acquisition of information. Peserta didik secara individu maupun secara berkelompok, kooperatif kolaboratif berupaya untuk menemukan, memahami, serta mengkonfrontasikannya dengan ide atau gagasan yang telah ada dalam pikiran peserta didik. Kemudian, menginterpretasikan informasi atau pengetahuan dari berbagai sumber yang tersedia sampai mereka mampu mengkomunikasikan kembali dan menginterpretasikan ide-ide dan hasil interpretasinya. Dalam hal ini, peserta didik secara individu maupun secara kelompok bergabung dalam forum diskusi online untuk menanggapi topik yang telah diposting oleh guru.
Ini bisa dilakukan di luar jam pembelajaran sampai mereka mampu mengkomunikasikan kembali dan menginterpretasikan ide-ide dan hasil interpretasinya menggunakan media sosial atau media lainnya secara online yang dapat mendukung diskusi sesama peserta didik maupun dengan guru. 3. Synthesizing of knowledge, mengkonstruksi atau merekonstruksi pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi, bertolak dari hasil analisis, diskusi, dan perumusan kesimpulan dari informasi yang diperoleh. Dalam hal ini, peserta didik mengirim hasil diskusi dan kesimpulan dari informasi yang diperoleh berupa laporan diskusi, bahan presentasi, bisa berupa PPT atau video. Laporan diskusi, bahan presentasi, tugas-tugas dapat dikirimkan dalam Google Classroom maupun kelas maya. Pada tahap seeking of information, peserta didik mencari informasi secara mandiri dari berbagai sumber belajar. Pada tahap acquisition of information, peserta didik, baik individu maupun berkelompok, berupaya untuk menemukan, memahami, serta mengkonfrontasikannya dengan ide atau gagasan yang telah ada dalam pikiran peserta didik. Pada tahap synthesizing of knowledge, peserta didik mempresentasikan hasil penugasan atau hasil diskusi. Media berbasis IT pada pembelajaran blended learning. Media yang saya gunakan dalam pembelajaran blended learning ada beberapa. Yang pertama, portal rumah belajar. Pada portal rumah belajar, peserta didik dapat mengakses fitur-fitur yang tersedia, baik fitur utama maupun fitur pendukung. Fitur utama meliputi sumber belajar, fitur bank soal, fitur laboratorium maya, fitur kelas maya. Fitur pendukung diantaranya ada buku sekolah elektronik dan EduGame. Selain portal rumah belajar, peserta didik juga dapat mengakses sumber belajar lainnya yang direkomendasikan oleh Pusdati. Di antaranya ada TV edukasi, radio suara edukasi, maupun M-edukasi. Yang kedua, blog atau YouTube channel. Peserta didik dapat mengakses blog dan channel YouTube saya yang berisi materi pembelajaran. Blog saya adalah aseplistiawati.wordpress.com dan channel YouTube saya sesuai dengan nama saya, Asep Listiawati. Yang ketiga, selain memanfaatkan fitur kelas maya, saya juga menggunakan Google Classroom untuk pembelajaran dengan peserta didik. Pemilihan kelas maya dan Google Classroom untuk memberikan pengalaman berbeda dan menambah pengetahuan peserta didik. Selain kelas maya, ada LMS lain yang juga dapat digunakan dalam pembelajaran. Materi, penugasan, presensi, informasi, dan lain-lainnya saya unggah di Google Classroom. Untuk berdiskusi dengan peserta didik, selain lewat topik di Google Classroom, saya juga membuat WhatsApp group. Saya pilih aplikasi WhatsApp karena peserta didik sudah familiar dan sering menggunakannya. Jadi dapat digunakan untuk menunjang proses diskusi dan pembelajaran. Yang keempat, untuk menunjang pembelajaran atau diskusi pada saat peserta didik presentasi, hasil diskusi, saya memanfaatkan aplikasi video conference, Google Meet atau Zoom. Aplikasi video conference sangat beragam selain Zoom atau Google Meet. Ada Teams, Webex, dan lain sebagainya. Sahabat rumah belajar dapat memilih aplikasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi di tempat sahabat rumah belajar. Yang kelima,
Selain berlatih mengerjakan soal dengan soal yang telah saya share di Google Classroom atau kelas maya, untuk melihat ketercapaian pemahaman materi serta berlatih mengerjakan soal, saya menyarankan peserta didik untuk mengakses fitur bank soal pada portal Rumah Belajar. Di akhir pembelajaran, saya biasanya memberikan evaluasi atau ujian. Ujian ini dilakukan secara online. Saya biasanya memanfaatkan Google Formulir dalam pembuatan soal. Demikianlah model pembelajaran blended learning yang telah saya lakukan selama pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini. Peserta didik saya banyak memberikan apresiasi positif terhadap pembelajaran yang telah saya lakukan, terutama dalam pemanfaatan fitur-fitur portal Rumah Belajar. Belajar menggunakan Rumah Belajar dan TV edukasi sangat menarik serta menyenangkan. Sahabat Rumah Belajar, demikian tadi pembelajaran blended learning sebagai salah satu model pembelajaran alternatif di masa pandemi. Semoga video ini dapat bermanfaat. Tetaplah semangat, teruslah berkreasi dan berinovasi. Teruslah mengajar dan belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.